Aku kaget ketika ada notifikasi dari kartu kreditku. Pembayaran dari salah satu hotel yang aku sendiri tidak memesannya. Ternyata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Sejak awal pernikahan kami, aku selalu percaya bahwa kesetiaan adalah fondasi yang mampu menahan apapun, bahkan badai paling mengerikan sekalipun. Aku percaya karena itulah yang Dia janjikan kepadaku dulu, di hadapan keluarga, di hadapan Tuhan, dan di hadapan diriku sendiri. Fahri bukan hanya suamiku, dia adalah rumah yang kupilih, tempat aku menaruh seluruh impian dan masa depanku. Namun, seperti retakan kecil di dinding yang tak terlihat, perubahan itu datang diam-diam. Awalnya hanya hal-hal kecil yang terlalu sepele untuk dipertanyakan. Pulang sedikit lebih malam. Ponsel yang lebih sering bergetar tetapi tidak pernah dibuka ketika aku ada di dekatnya. Senyum yang tak lagi hangat seperti dulu. Aku menepisnya. Aku menyuruh diriku untuk mengerti. Dia lelah, kataku pada diri sendiri. Pekerjaannya memang berat. Fahri bekerja di sebuah perusahaan konsultan yang sedang naik daun. Dari dulu dia memang ambisius. Selalu ingin dicap sebagai yang terbaik, yang paling sibuk, yang paling dibutuhkan. Aku bangga padanya, atau setidaknya dulu aku bangga. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, ambisinya berubah menjadi sesuatu yang asing, seperti jarak yang perlahan tumbuh di antara kami. Maaf, sayang. Lembur lagi. Maaf, ada rapat mendadak. Maaf, aku harus bertemu klien. Selalu maaf. Selalu alasan. Selalu kalimat yang sama dengan nada yang semakin datar. Kadang dia pulang saat aku sudah hampir tertidur. Kadang dia pulang ketika matahari sudah siap terbit. Dan anehnya, aku terus percaya. Mungkin bukan karena aku yakin, tapi karena aku ingin yakin. Karena lebih mudah mempercayai kebohongan manis daripada membuka pintu bagi kenyataan yang mungkin menghancurkan segalanya. Hingga suatu malam, saat kami makan bersama, aku menyadari satu hal kecil, namun cukup untuk membuat dadaku mengeras. Ponselnya tergeletak di meja, layar menghadap ke bawah. Bukan hanya sekali. Sudah berminggu-minggu posisi ponsel itu selalu begitu. Dan setiap bunyi notifikasi membuatnya gelisah. Matanya akan melirik cepat, lalu tangannya akan menarik ponsel itu sedikit menjauh. Seolah-olah dunia dalam sana bukan untukku. Kenapa ponselnya dibalik? Tanyaku lembut. Dia tersentak sedikit, lalu tersenyum. Senyum dingin yang tak pernah kulihat di masa awal pernikahan kami. Supaya nggak ganggu suasana makan. Jawabannya terdengar benar. Tapi perasaannya salah. Sangat salah. Karena sejak kapan kami, yang dulu biasa tertawa sambil mencuri-curi foto makanan, tiba-tiba terganggu oleh sekadar layar menyala? Aku tidak melanjutkan pertanyaan. Aku menelan kegelisahanku bersama nasi yang rasanya hambar malam itu. Beberapa hari setelahnya, aku mulai memperhatikan hal lain. Parfum asing yang samar tercium di baju kerjanya. Aroma manis dan lembut. Bukan parfum unisex kantor yang biasa dipakai staf perempuan, dan jelas bukan bau ruang meeting yang dingin. Lalu kemejanya yang beberapa kali kusut tak biasanya. Dan sekali waktu, aku menemukan rambut panjang berwarna coklat terang menempel di kerahnya. Saat aku menyebutkannya, dia hanya tertawa kecil. Ah, mungkin dari kantor. Kamu tahu kan, rambut orang itu bisa nempel di mana aja. Sekali lagi, aku memilih percaya. Karena aku tidak tahu bahwa di balik semua itu, badai sudah berputar pelan. Membangun kekuatannya. Menunggu saatnya menghantam dunia kecil yang selama ini kuyakini aman. Aku tidak tahu bahwa setiap tawa hambar Fahri, setiap ponsel yang dibalik, setiap kata lembur, adalah retakan kecil. Retakan yang tak terlihat, tetapi terus membesar. Sampai suatu hari nanti, dinding itu akan runtuh tepat menimpaku. Dan aku, yang selalu menjaga rumah ini dengan sepenuh hati, akan menjadi orang pertama yang terseret ke dalam puing-puingnya.
Pagi itu, hidupku berubah hanya karena satu notifikasi kecil di layar laptop. Matahari baru saja naik, mengintip melalui tirai tipis ruang makan. Aku duduk dengan secangkir kopi hangat, mencoba memulai hari seperti biasa. Tapi, biasa, ternyata tidak lagi menjadi bagian dari hidupku. Sebuah email masuk. Pengirim, Bank Lusora. Subjek, tagihan kartu kredit bulanan Anda. Aku membuka email itu tanpa curiga. Sudah rutin. Sudah biasa. Pikirku, mungkin hanya biaya belanja bulanan atau pembayaran listrik otomatis. Namun saat mata ini menangkap angka pertama di layar, jantungku berhenti sejenak. Total tagihan, Rp17.540.000. Lokasi transaksi, Hotel Aurelia Palace. Tanganku refleks menekan tombol klik pada detail transaksi. Nafasku terhenti di tenggorokan. Dunia seolah mengecil, menyisakan layar laptop dan detak jantungku yang semakin cepat. Aurelia Palace. Bukan hotel murah. Bukan hotel untuk rapat biasa. Bukan tempat seseorang mampir untuk sekadar meeting santai. Aurelia Palace adalah hotel bintang 5 yang sering muncul di berita. Tempat pejabat menginap, artis merayakan pesta tertutup, atau tempat para konglomerat menyembunyikan diri dari dunia. Tempat megah dengan chandelier kristal, layanan eksklusif, dan tarif kamar yang membuat orang biasa seperti kami berpikir dua kali sebelum sekadar memasuki lobi. Aku tak pernah ke sana. Tak pernah memesan kamar. Tak pernah memberikan izin. Tapi kartu kredit itu memakai namaku. Dan tagihannya, yang kini menatapku tanpa belas kasihan, memuat satu tanggal yang begitu familiar. Aku menatap tanggal transaksi itu lama, lebih lama dari yang seharusnya, seolah berharap angka-angka itu berubah jika aku cukup keras menyangkalnya. Malam itu, malam ketika Fahri pulang saat matahari hampir terbit. Malam ketika dia berkata, "Maaf, sayang, lembur sampai pagi." Punggungku terasa dingin. Kopi di tanganku tiba-tiba tak berasa. Dadaku sesak. Seolah ada tangan besar yang meremas jantungku perlahan, dengan kejam namun teratur. Aku mencoba bernapas, tapi udara terasa tajam saat masuk ke paru-paru. Tidak mungkin. Tapi angka-angka itu tidak berbohong. Aku menggulir layar perlahan. Ada rincian tambahan. Deluxe Premier Suite. Service Room. In-room Dining, 2 pax. Extended Stay until pukul 6.45 AM. Dan di bagian paling bawah, hampir seperti sebuah tamparan. Guest name, FR. Tanganku bergetar hebat. Begitu hebat hingga kursi yang kududuki ikut bergoyang. Suara gesekan kayu dengan lantai terdengar di telingaku seperti gemuruh. Rasanya seperti membaca laporan selingkuh suamiku yang dituliskan oleh dunia dengan bahasa bisnis yang dingin dan formal. Seolah-olah pengkhianatan bisa dihitung dengan angka, dicetak dalam struk, dan dikirim begitu saja ke emailku. Aku mencoba berdiri, tapi lututku kehilangan tenaga. Aku menyentuh meja, menahan tubuhku agar tidak jatuh. Keringat dingin mengalir di belakang leherku, merayap turun ke punggung seperti es yang meleleh perlahan. Dalam kepalaku, suara-suara lirih mulai bermunculan. Lembur sampai pagi. Klien dari luar kota. Rapat mendadak. Semua potongan kalimat itu kembali mengisi pikiranku. Semuanya berubah menjadi serpihan kebohongan. Ada perih yang sulit dijelaskan. Bukan hanya marah, tapi kehancuran yang menyeluruh. Perasaan bahwa seluruh dunia yang kubangun bersama seseorang yang kucintai, ternyata berdiri di atas fondasi rapuh yang telah retak tanpa kusadari. Aku meraih ponsel di meja, mencoba menghubungi Fahri. Tapi jemariku berhenti di atas layar sebelum menekan namanya. Apa yang ingin kutanyakan? Apa yang ingin kudengar? Kebohongan lain? Aku menutup mata sejenak, berusaha mengatur napas. Namun semakin aku mencoba tenang, semakin air mataku menetes, diam-diam, tanpa suara, seperti hujan pertama sebelum badai besar datang. Aku duduk kembali, menatap layar itu. Menatap bukti pengkhianatan yang dikirimkan langsung kepadaku, seolah dunia berkata, "Ini kebenaran yang ingin kau abaikan." Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan,
Aku merasa seluruh tubuhku memahami sesuatu yang selama ini aku tutupi dengan dalih, percaya. Aku telah dibohongi. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa orang yang seharusnya menjagamu, justru yang menusukmu perlahan, sambil berkata ia mencintaimu. Pagi itu, dunia yang kukenal runtuh. Tidak dengan suara keras. Tidak dengan teriakan. Tapi dengan satu email, dan angka yang membuat hidupku terbelah dua. Sebelum dan sesudah kebenaran. Ada sesuatu yang menakutkan dari teknologi. Ia tidak punya hati, tidak punya empati, dan tidak peduli apakah kebenaran yang ia tampilkan akan menghancurkan seseorang. Dan pagi itu, aku sedang duduk berhadapan dengan kebenaran yang sepenuhnya telanjang, tanpa belas kasihan. Setelah beberapa menit terdiam menatap tagihan itu, aku akhirnya melakukan sesuatu yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Aku meminta laporan transaksi lengkap dari bank. Biasanya aku hanya melihat sekilas, memastikan tidak ada pembayaran aneh. Tapi hari ini, aku butuh bukti. Bukti yang tidak bisa dibantah oleh alasan, lembur, atau rapat mendadak. Sebuah file PDF terkirim ke emailku. Aku mengunduhnya. Menatap ikon itu lama sebelum akhirnya klik. Dokumen terbuka. Dan saat baris pertama terbaca, aku merasakan tubuhku ikut membeku. Transaksi 1. Dinner at Aurelia Signature Restaurant Rp3.200.000. Menu restoran itu terkenal dengan fine dining, makanan yang bahkan aku tidak pernah cicipi bersama Fahri dalam pernikahan kami. Transaksi 2. Couple spa treatment Rp4.700.000. Spa couple. Berpasangan. Tidak ada ruang untuk interpretasi lain. Tanganku mulai dingin. Aku meneguk ludah yang terasa pahit di tenggorokanku. Transaksi 3. Champagne Rp1.450.000. Fahri tidak pernah minum alkohol bersamaku. Katanya, nggak suka. Katanya, nggak enak. Tapi dengan seseorang, dia mau. Lalu aku melihatnya. Transaksi 4. La Belle Intimates Boutique Lingerie Rp2.300.000. Nama toko itu membuat jantungku berdesir tidak nyaman. Itu butik lingerie mewah yang sering kulihat di Instagram, tempat para model membeli set pakaian dalam eksklusif. Aku tidak pernah punya lingerie dari sana. Fahri tidak pernah membelikanku. Apalagi mengajakku ke butik itu. Jadi untuk siapa pembelian itu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Pedih. Menikam tanpa ampun. Aku menggulir layar hingga akhir laporan. Semakin banyak kubaca, semakin jelas gambaran malam itu. Makan malam romantis, spa berpasangan, minuman mahal, belanja lingerie, lalu menginap di suite hotel mewah. Setiap transaksi adalah jejak langkah mereka. Setiap angka adalah bukti bagaimana Fahri menghabiskan waktunya dan uangku bersama seseorang yang bukan aku. Seolah aku sedang menonton film perselingkuhan yang disutradarai oleh algoritma dan dicatat oleh sistem perbankan. Dadaku terasa sesak. Bukan sesak karena marah saja, tapi karena aku merasa baru saja menyadari sesuatu yang lebih pahit. Fahri bahkan tidak mencoba menyembunyikannya terlalu dalam. Semua pembayaran menggunakan kartu kreditku. Segala aktivitas terekam jelas. Seakan ia yakin aku tidak akan pernah mengeceknya. Atau mungkin dia pikir aku terlalu bodoh untuk peduli. Terlalu mencintai untuk curiga. Aku menutup layar laptop, tapi gambar-gambar itu menempel di otakku. Aku membayangkan ruangan hotel itu. Lampu temaram. Dua tubuh mandi dalam layanan spa mewah. Tawa yang mungkin lebih tulus daripada senyum dinginnya saat pulang ke rumah. Lingerie yang ia beli, yang akan dipakai seseorang di tempat tidur yang seharusnya hanya milikku. Perasaannya mengalir seperti racun pelan-pelan ke seluruh tubuhku. Aku meraih ponsel, membuka aplikasi kartu kredit, dan melihat semua transaksi itu berulang kali. Semakin kupelajari, semakin aku yakin satu hal. Fahri bisa mengingkari dengan ucapan, tetapi jejak digital tidak akan pernah berbohong. Dan itulah yang membuatku benar-benar runtuh. Karena kebohongan lisan setidaknya masih bisa dianggap salah paham. Masih bisa dicoba diperbaiki. Tapi jejak digital? Itu seperti sidik jari pengkhianatan yang menempel selamanya.
Sementara aku duduk terpaku, dengan hati yang hancur berkeping-keping, satu pikiran muncul tiba-tiba. Jika dia berani melakukan semua ini dengan kartu kreditku, apalagi yang sudah dia lakukan tanpa sepengetahuanku? Pertanyaan itu terbuka seperti pintu gelap, dan aku belum siap untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi satu hal pasti, hari itu, aku tidak lagi menjadi istri yang percaya pada alasan-alasan manis. Hari itu, aku menjadi seseorang yang akhirnya berhadapan dengan kebenaran telanjang, tanpa filter, tanpa kepura-puraan. Hari itu adalah hari ketika dunia nyata mencengkramku dan memaksa aku melihat bahwa rumah tanggaku sudah lama retak, dan retaknya kini menganga, memperlihatkan apa yang selama ini kusembunyikan di balik kata percaya. Aku mengira aku sudah siap melihat apapun setelah jejak digital itu. Aku pikir tidak ada lagi kejutan yang bisa membuat hatiku lebih remuk daripada bukti-bukti sebelumnya. Tapi aku salah. Sangat salah. Ketika aku membuka histori reservasi hotel, ada kolom yang awalnya tidak kulihat karena kecil. Aku hampir melewatkannya. Tapi saat mataku mengarah ke baris itu, seluruh tubuhku berhenti bergerak. Tamu tambahan, Laras Anindya. Lars. Nama yang menonjol seperti luka lama yang tiba-tiba disayat ulang. Aku membeku. Detik itu juga, rasa sakit yang kutelan sejak pagi kembali menyeruak naik ke kerongkongan, menyisakan rasa metalik seperti darah. Lars. Perempuan yang selama ini kupanggil teman. Perempuan yang pernah memuji-muji betapa harmonis pernikahanku. Perempuan yang dengan tanpa malu bilang betapa beruntungnya aku mendapatkan suami seperti Fahri. Perempuan yang, pada suatu sore, memelukku erat sambil berkata, "Kamu itu seperti kakakku sendiri." Dan kini namanya muncul di formulir reservasi hotel mewah, berdampingan dengan nama suamiku. Ternyata pengkhianatan itu bukan hanya satu pisau, tetapi beberapa, dan semuanya menancap bersamaan. Aku menatap nama itu lama, seolah berharap huruf-hurufnya berubah menjadi sesuatu yang lain. Tapi tidak. Dunia digital terlalu jujur untuk memberikan harapan palsu. Laras Anindya. Netral. Feng. Seperti nama siapapun. Tapi bagiku, itu adalah belati yang menembus dinding pertahananku yang terakhir. Aku menyandarkan punggungku ke kursi. Rasanya dingin. Kosong. Ruangan yang tadinya terang pagi kini terasa sempit. Seperti mengurungku di dalam kesadaran yang menyakitkan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Kuku menekan kulit wajahku yang panas, tapi tidak mengurangi tekanan di dadaku. Ingatan tentang Laras mulai bermunculan. Sore-sore saat kami nongkrong bareng, tertawa sambil minum es kopi susu. Ia sering memintaku bercerita tentang Fahri, bagaimana aku mengenalnya, apa yang membuatku jatuh hati. Ia mendengarkan dengan mata berbinar, seolah benar-benar bahagia untukku. Fahri itu tipe suami idaman banyak perempuan tahu, ucapnya waktu itu. Sekarang aku tahu kenapa binar itu muncul. Bukan karena ia bahagia untukku, tapi karena ia ingin berada di tempatku. Aku mengingat jelas, suatu hari Laras memelukku sambil berkata, "Kamu kayak kakakku sendiri, sumpah. Aku sayang banget sama kamu." Pelukannya hangat waktu itu. Tapi kini terasa seperti rangkulan ular yang siap menghimpit mangsanya sampai tidak bisa bernapas. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku seperti tidak stabil. Aku berjalan ke dapur, meraih gelas, menuang air, dan meneguknya setengah. Tapi tetap, mulutku kering. Terlalu kering. Seakan seluruh air dalam tubuh tersedot oleh rasa sakit yang tidak henti-hentinya mencucuk relung hatiku. Begitu banyak pertanyaan muncul. Sejak kapan? Bagaimana bisa? Kenapa dia? Tapi di atas semua itu, ada satu pertanyaan yang paling menghancurkan. Berapa banyak dari senyumnya selama ini yang dibuat-buat? Aku memikirkan cara Laras sering memuji cara Fahri memperlakukanku. Caranya menggoda. Duh, kalau suami aku kayak Fahri, aku pasti nurut banget. Aku pikir itu sekadar canda. Aku pikir itu sekadar kekaguman teman. Ternyata, itu keinginan tersembunyi. Aku memejamkan mata. Air mata menetes. Satu persatu, jatuh seperti tetesan hujan pertama yang membuka badai besar.
Aku mencoba menghela napas dalam-dalam. Tapi tidak ada udara yang cukup untuk menenangkan pikiranku. Pengkhianatan itu ternyata berlapis. Dari suamiku. Dari teman yang kupikir seperti saudara. Dari orang yang pernah kutolong, kuberi tempat bercerita, dan kubela ketika dia bermasalah dengan pacarnya. Ternyata malam di hotel itu bukan hanya pengkhianatan suami terhadap istri, tetapi juga pengkhianatan sahabat terhadap sahabat. Dan entah kenapa, luka yang ditinggalkan oleh nama itu terasa lebih perih dibanding apapun yang kutemukan sebelumnya. Jika dunia ini adalah medan perang, maka Laras adalah prajurit musuh yang menyelinap sambil tersenyum, menikamku tepat ketika aku memeluknya. Aku menatap layar laptop lagi. Nama itu tidak berubah. Tidak akan berubah. Laras Anindya. Orang yang kusangka saudara. Ternyata, pelakor yang paling keji adalah mereka yang ikut masuk rumahmu dengan membawa hadiah, bukan mereka yang menunggu di luar pagar. Dan mulai hari itu, aku tahu. Luka karena cinta memang menyakitkan. Tapi luka karena kepercayaan yang dikhianati oleh seseorang yang kau anggap keluarga, jauh lebih mematikan. Bagian atas formulir. Bagian bawah formulir. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara televisi, tidak ada musik lembut yang biasa kupasang untuk menemani pekerjaan, tidak ada aroma masakan yang menghangatkan suasana. Yang ada hanya aku, duduk di ruang tamu seperti patung yang sedang menunggu eksekusi. Ponsel di tanganku terasa berat. Laptop masih terbuka di meja kecil, menampilkan rangkaian bukti yang berbaris rapi seperti pasukan yang siap menghakimi. Jam menunjukkan pukul 21.17 ketika suara kunci berputar terdengar dari pintu depan. Dek! Jantungku menegang, seolah tubuhku tahu lebih dulu apa yang akan terjadi sebelum pikiranku sempat memprosesnya. Pintu terbuka. Fahri masuk. Ia pulang seperti tidak ada badai yang sedang menunggu di dalam rumah. Memakai kemeja abu-abu yang masih rapi, dasi terlepas tapi tergantung sembarangan di lehernya. Tanda, lelah setelah bekerja, yang selama ini selalu membuatku iba. Hari ini, aku tidak merasakan apapun selain kecurigaan yang membara. Capek banget hari ini, gumamnya sambil meletakkan tas kerja di pojok sofa. Sepatunya ia buka pelan, seperti rutinitas biasa, seperti tidak ada dosa yang menunggu untuk ditelanjangi. Namun ada satu hal yang tidak biasa. Ia tidak menatapku. Bahkan setelah sadar aku duduk di ruang tamu dengan lampu yang dinyalakan setengah redup, ia tetap menghindar. Tatapannya berkeliling, ke dinding, ke meja, ke layar TV yang mati, kemana saja asal bukan ke mataku. Ada apa? Kamu kelihatan aneh, katanya akhirnya, mencoba tersenyum. Senyum yang terlalu tipis, terlalu dibuat-buat. Aku tidak menjawab. Aku hanya melihatnya, benar-benar melihatnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menyadari, wajah suamiku bukan lagi wajah yang kukenal. Ada kegelisahan yang bersembunyi di balik sorot matanya. Sesuatu yang selama ini kuabaikan karena aku ingin mempercayainya. Lalu aku bertanya, dengan suara pelan namun tepat sasaran, seperti panah yang ditembakkan ke dada sendiri. Bagaimana Hotel Aurelia Palace? Suasana rumah seketika mati. Suara kipas angin yang biasanya samar kini terdengar jelas, memotong keheningan seperti pisau. Fahri membeku. Tepat seperti itu. Seolah tubuhnya baru saja menemukan jurang di depan kakinya. Tangannya yang sedang merapikan dasi terhenti. Dasi itu melorot ke lantai tanpa ia sadari. Ia menoleh perlahan. Sangat perlahan. Dengan mata yang tiba-tiba penuh ketakutan. Hah? Hotel apaan? Suaranya pecah di tengah kalimat. Aku tidak memberi waktu baginya untuk berbohong. Aku mengangkat ponsel. Di layar, bukti transaksi hotel, spa, dinner, dan pembelian lingerie terpampang jelas. Aurelia Palace. Ulangku pelan. Suite room. Champagne. Lingerie. Kulihat kulit wajahnya kehilangan warna dengan cepat, seperti cat yang luntur tersiram hujan. Bibirnya terbuka sedikit, tapi tak ada suara yang keluar. Napasnya kacau, pendek-pendek, seperti seseorang yang tiba-tiba berada dalam ruangan sempit tanpa oksigen. Siapa yang bilang?
katanya terbata. Bodoh. Pertanyaan yang tidak perlu jika seseorang masih punya akal sehat. Aku menatapnya tanpa berkedip. Bang. Butik. Jejak digital. Aku nggak butuh orang untuk bilang. Ia memejamkan mata sejenak, mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Saat membuka mata lagi, ia tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh masa depannya. Sayang, aku bisa jelasin, ini nggak kayak yang kamu pikir. Suara itu, suara memelas yang sebelumnya tidak pernah kudengar darinya, malah membuatku muak. Jelasin apa? Aku bangkit berdiri. Lututku sedikit goyah, tapi hatiku tidak. Tentang spa berdua? Dinner romantis? Lingerie yang jelas bukan milikku. Sudut bibirnya bergetar. Ia menelan ludah, ketahuan bersalah sebelum sempat menyusun kalimat. Fahri. Aku menatapnya tepat di mata. Katanya kamu lembur. Katanya kamu rapat. Tapi nyatanya kamu check-in dengan Laras. Nama itu membuat wajahnya semakin pucat. Seketika, aku melihat perubahan itu. Kepanikan melesat dari bola matanya. Tunggu, aku bisa jelasin soal Laras. Itu salah paham. Bukan kayak gitu. Oh. Aku melangkah mendekat. Transaksi spa couple itu salah paham? Pesanan makan untuk 2 orang itu salah paham? Lingerie mahal itu salah paham? Atau kamu mau bilang nama Laras di reservasi hotel juga? Salah input. Fahri kehabisan kata-kata. Ia membuka mulut, tapi menutupnya lagi seperti ikan yang terjebak di daratan, kehabisan udara. Di momen itu, untuk pertama kalinya aku melihatnya takut. Bukan takut kehilangan aku, tapi takut karena kebohongannya terbongkar habis, tanpa ruang untuk melarikan diri. Ia mundur selangkah, lalu duduk terkulai di sofa, menutupi wajah dengan kedua tangan. Aku hilaf. Suara itu kecil, rapuh, menjijikkan. Aku menahan napas yang bergetar. Kata yang selalu dipakai manusia untuk membenarkan dosa yang mereka lakukan dengan sadar. Rumah itu terasa semakin dingin. Hatiku semakin keras. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku melihat dengan jelas. Fahri bukan hanya menghancurkan kepercayaanku. Ia menghancurkan dirinya sendiri. Malam itu adalah malam ketika topeng yang ia pakai selama ini runtuh. Dan aku dibiarkan melihat wajah asli seorang suami yang telah menukar kesetiaan dengan perselingkuhan yang murah. Malam itu, tanpa ia sadari, ia membuat satu keputusan yang akan mengubah hidup kami selamanya. Untuk beberapa detik, rumah terasa seperti ruang hampa. Tidak ada suara kecuali napas Fahri yang tersengal. Lalu, sesuatu terjadi yang tidak pernah terpikir akan kulihat. Fahri, lelaki yang selama ini begitu menjaga gengsi dan martabatnya, perlahan turun dari sofa. Ia berlutut di depanku. Kedua tangannya meraih ujung gaunku, mencengkeramnya seperti seseorang yang sedang tenggelam dan mencoba memegang apapun sebagai pelampung. Aku hilaf. Suaranya pecah. Aku stres, kerjaan, tekanan dari kantor. Aku cuma butuh hiburan. Laras cuma hiburan? Hiburan. Kata itu menamparku lebih keras daripada bukti apapun yang kutemukan di layar ponsel. Aku menatapnya tanpa berkedip. Hiburan dengan uangku? Nada suaraku terdengar asing bagi diriku sendiri. Dingin, pelan, tapi tajam seperti pecahan kaca. Fahri menunduk lebih rendah, seakan takut melihat mataku. Aku salah, aku janji gak akan ngulang lagi. Ia mengusap wajah, air mata membuat wajahnya lembab. Aku sumpah, ini terakhir. Aku cuma... Sudah kau ulang 3 kali. Ia terdiam. Seolah satu kalimat itu adalah pisau yang menembus jantungnya. Perlahan, aku mengambil ponsel dari meja, membuka histori transaksi lain yang aku temukan siang tadi. Bukan hanya Aurelia Palace. Ada hotel lain. Ada restoran lain. Ada pembelanjaan aneh dengan nominal kecil. Tapi pola yang sama. Aku tunjukkan layar itu ke wajahnya. Kamu pikir aku cuma tahu 1 malam? Kamu pikir aku cuma tahu soal Aurelia?
Aku menahan napas yang bergetar. 3 kali, Fahri. 3 kali kamu pakai uangku untuk membiayai selingkuhanmu. Fahri menelan ludah. Matanya membesar. Panik. Bukan takut kehilangan aku, tapi takut tertangkap seluruhnya. Jadi selama ini kamu pikir aku bodoh? Suara itu keluar begitu tenang, padahal tanganku dingin seperti batu. Aku kira, kamu gak akan sempat lihat. Kata-kata itu keluar begitu tulus, dan menjijikan. Jadi itu yang ia pikirkan selama ini. Bukan penyesalan karena berselingkuh. Bukan rasa bersalah karena menyakiti istrinya. Tapi keyakinan bahwa aku sibuk bekerja, aku akan melewatkan semua itu. Pengkhianat memang selalu mengira dirinya paling licik, paling cerdas, paling tak akan tertangkap. Aku menatapnya lagi. Laras cuma hiburan menurutmu? Apa aku juga hiburan? Atau hanya sumber uang? Fahri buru-buru menggeleng. Enggak. Kamu istriku, aku sayang kamu, aku ketakutan aja, aku hilang kendali. Kendalimu hilang, atau setiamu hilang? Ia diam. Tidak ada jawaban. Tidak ada argumen. Tidak ada alasan yang tersisa. Pada akhirnya, orang yang ketahuan selingkuh selalu terlihat sama. Berantakan. Putus asa. Dan penuh kebohongan yang berjatuhan seperti potongan puzzle yang membentuk gambar keji yang seharusnya tidak pernah ada. Aku cuma butuh pelarian, bisiknya lirih. Aku ngerasa kosong. Laras ada di saat aku lagi terpuruk. Aku hampir tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena betapa absurdnya alasan itu. Jadi saat kau terpuruk, solusi yang kau pilih adalah merusak rumah tangga sendiri. Aku mendekat, menatapnya dari atas, dan memakai uangku pula. Fahri menutup wajahnya, bahunya bergetar, seolah ia sedang menyesali perbuatannya. Tapi aku tahu, ini bukan penyesalan karena cinta. Ini penyesalan karena ketahuan. Kenapa Laras? Tanyaku lirih. Dari semua orang di dunia, kenapa perempuan yang aku anggap saudara? Fahri tertegun. Dia dekat, dia selalu ada di kantor, dia perhatian, dia ngerti aku. Aku memejamkan mata. Pundakku turun perlahan. Ada rasa lelah yang menjalar hingga tulang-tulangku. Jadi aku tidak mengertimu. Bukan itu maksudku. Aku cuma... Tidak. Aku menggeleng pelan. Justru itu maksudmu. Sebuah keheningan panjang merambat di antara kami. Keheningan yang lebih keras daripada teriakan. Keheningan yang terasa seperti pengakuan yang paling jujur. Karena di balik air mata, di balik kata-kata, di balik sumpah-sumpah kosong, kebenaran telah muncul dengan jelas. Fahri memilih untuk selingkuh. Bukan sekali. Bukan karena hilaf. Tapi karena dia ingin. Ia ingin Laras. Ia ingin kesenangan murah itu. Ia ingin sesuatu di luar rumah. Dan ia yakin tidak akan pernah ketahuan. Pengakuannya malam itu bukanlah pengakuan yang menyembuhkan. Itu adalah pengakuan yang menjijikkan. Pengakuan yang menampar semua cinta yang pernah kuberikan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan detik di mana cinta mati. Tanpa suara. Tanpa dramatis. Hanya hilang, setelah melihat siapa suamiku sebenarnya. Pagi itu matahari bahkan belum sepenuhnya naik ketika aku mendengar suara gaduh dari dapur. Bunyi laci dibuka dengan kasar, suara kartu-kartu jatuh, dan erangan frustrasi. Aku sudah menduganya. Aku duduk di meja makan dengan secangkir teh yang bahkan belum sempat ku minum. Tanganku dingin, tapi hatiku stabil. Untuk pertama kalinya sejak badai ini bermula, aku merasa punya kendali atas hidupku sendiri. Fahri bergegas keluar dari dapur, wajahnya kusut, rambut acak-acakan, dan kemeja kantor yang belum sempat disetrika. Ia menggenggam kartu kredit dan ATM yang semalam kubekukan. Sayang, kenapa kartu-kartu ini nggak bisa dipakai? Suaranya serak, seperti baru bangun dari mimpi buruk. Aku mengangkat wajah pelan, menatapnya tanpa emosi. Karena itu bukan milikmu.
Ia mengerutkan kening. Hah? Maksudmu apa? Ini kan kartu kita? Kartu aku, potongku, rekening aku, limit yang aku bangun dari kerja keras aku. Dan selama ini, kamu cuma ikut memakai. Wajahnya memucat. Kamu serius? Kamu blokir semua ini tanpa ngomong dulu sama aku. Aku menahan tawa pahit di tenggorokan. Ngomong dulu sama kamu? Bukankah selama ini aku justru terlalu banyak bicara? Terlalu banyak percaya? Terlalu banyak memberikan kesempatan? Kamu mencari laras pakai uang siapa? Tanyaku. Suaraku tetap stabil, seolah aku sedang membahas daftar belanjaan. Ia terdiam. Tak ada jawaban. Hanya ketakutan kecil yang berkelebat di matanya. Aku melanjutkan, kamu pijat pasangan pakai uang siapa? Dinner mewah? Champagne? Lingerie? Saldo kartu kredit siapa yang kamu pakai untuk menghancurkan pernikahan yang kamu bangun sendiri? Fahri meremas rambutnya frustasi. Aku bisa jelasin. Tidak, Fahri. Kau sudah menjelaskan 3 kali di 3 perselingkuhan yang berbeda. Penjelasanmu tidak pernah menyembuhkan apapun. Ia melangkah mendekat, ingin menyentuhku, tapi aku bangkit dan menjauh. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ketakutan di wajahnya, bukan karena kehilangan aku, tetapi karena kehilangan sumber finansial yang selama ini membuat hidupnya nyaman. Aku butuh uang buat kerja, katanya pelan. Kerja apa? Tanyaku. Kerja lembur di hotel 5 bintang. Ia mengatupkan rahangnya, tampak marah. Kamu nggak ngerti situasinya. Aku cuma lagi tertekan. Aku menyeringai miris. Aku tahu. Dan aku baru menyadari satu hal. Kamu tidak stres. Kamu hanya rakus. Dan kamu pikir aku tidak akan pernah berani bangkit. Fahri menatapku lama. Matanya memohon. Mau sampai kapan kamu begini? Sampai kamu sadar, jawabku, bahwa aku bukan dompet berjalan. Ia membuka mulut, ingin membantah, tapi akhirnya ia hanya menunduk. Keheningan menggantung di antara kami. Bukan hening yang menenangkan, tetapi hening yang berisi retakan, hening yang menandai akhir dari sesuatu. Setelah beberapa menit terdiam, Fahri bergumam lirih. Aku nggak punya uang cash. Kamu bisa kasih aku. Aku tertawa, akhirnya membiarkan emosi itu keluar. Permintaanmu lucu, Fahri. Sangat lucu. Kamu selingkuh pakai uangku, dan sekarang minta uang lagi agar hidupmu tetap nyaman. Ia menatapku seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Aku cuma butuh sedikit. Sampai gaji masuk. Gaji yang kamu pakai buat laras juga. Wajahnya merona merah. Tapi bukan karena malu. Lebih karena marah karena aku membongkar aibnya tanpa belas kasihan. Aku meraih tas dan bersiap pergi. Mulai hari ini, hidupmu bukan tanggung jawabku. Tidak ada lagi kartu kredit, tidak ada lagi uang jajan, tidak ada lagi akses rekening. Kamu berdiri di atas kakimu sendiri. Sayang, tolong, suaranya retak. Kata sayang itu tak lagi berfungsi apapun bagiku. Aku menatapnya sekali lagi, untuk memastikan bahwa ini bukan mimpi, bahwa pria yang dulu kucintai kini berlutut, bukan karena penyesalan, tapi karena kenyataan bahwa hidupnya tak lagi dibiayai oleh perempuan yang ia hianati. Dan untuk pertama kali dalam tahun-tahun pernikahan kami, aku merasa bebas. Hari itu, langit kota berwarna abu-abu pucat, seperti pantulan hatiku. Aku duduk di ruang tunggu kantor pengacara dengan tangan saling menggenggam begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih. Rasanya seperti jantungku digantung di antara dua dunia. Masa lalu yang begitu kukenal, dan masa depan yang asing, gelap, tapi memberi ruang untuk bernapas. Ketika pintu ruangan terbuka, pengacaraku, Bu Ratna, mengajakku masuk. Perempuan parubaya itu memiliki sorot mata tajam namun penuh empati. Meja kerjanya rapi, hanya tersusun map-map tebal dan laptop terbuka. Ada bukti yang ingin Anda tunjukkan? Tanyanya lembut. Tanpa berkata banyak, aku mengeluarkan tas besar berisi bukti-bukti pengkhianatan Fahri. Satu persatu. Lembar tagihan kartu kredit. Riwayat transaksi hotel.
Foto check-in Fahri dan Laras dalam sistem reservasi. Riwayat pembayaran dinner dan spa couple. Hingga screenshot pesan-pesan yang sengaja ia hapus, tapi tersimpan dalam riwayat bank. Setiap kali kutaruh satu bukti, rasanya seperti menaruh potongan hatiku sendiri di atas meja. Bu Ratna mengamati semuanya dengan seksama. Sesekali ia menghela napas, sesekali menggeleng pelan. "Ini sangat kuat," katanya akhirnya. "Jika kita ajukan gugatan, posisi Anda lebih dari cukup untuk menang." Aku menatap bukti-bukti itu, bukan sebagai tumpukan kertas, tapi sebagai sisa-sisa pernikahan yang pernah kupertahankan dengan seluruh hidupku. "Apa kamu yakin ingin bercerai?" tanya Bu Ratna, nadanya tidak menggurui. Lebih seperti seseorang yang ingin memastikan aku tidak sedang mengambil keputusan ketika amarah sedang menguasai. Aku diam lama. Sangat lama. "Bu," suaraku serak, "aku menikah dengan alasan. Aku bertahan dengan alasan. Tapi hari ini aku sadar, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk bertahan pada seseorang yang menjadikan kesetiaan sebagai bahan permainan." Air mata menggenang, tapi aku menahannya. Bukan karena ingin terlihat kuat. Aku hanya lelah menangis. "Kamu kuat," ucap Bu Ratna. "Kamu datang ke sini dengan kepala dingin dan bukti lengkap. Ini bukan keputusan impulsif." Aku menggeleng pelan. "Aku tidak kuat, Bu. Aku hancur, aku patah. Tapi aku memilih tidak mati dalam kehancuran itu." Pengacaraku terdiam, lalu tersenyum kecil, senyum hormat. Ia mulai mengetik berkas gugatan. Suara keyboard memenuhi ruangan, stabil, berirama, sementara aku duduk menatap jendela. Orang-orang berlalu lalang di bawah sana, sibuk dengan hidup masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa di ruangan kecil di lantai 4 ini, sebuah rumah tangga sedang diputuskan nasibnya. Kita bisa masukkan gugatan atas dasar perselingkuhan, penyalahgunaan fasilitas finansial, dan kelalaian dalam rumah tangga. Jelasnya tanpa henti mengetik. "Semua bukti yang kamu miliki membuat posisi dia sangat lemah." Aku menelan ludah. "Berapa lama prosesnya?" "Tergantung. Tapi dengan bukti sekuat ini, biasanya tidak lama." Aku menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, paru-paruku terasa penuh. Nyeri, tapi penuh. Sebelum pulang, Bu Ratna menatapku lama dan berkata, "Perceraian bukan kegagalan. Kadang, itu justru bentuk tertinggi dari keberanian." Aku hanya mengangguk. Kata-kata itu menampar sekaligus menghangatkan. Sore itu, saat aku keluar dari kantor pengacara, angin berhembus pelan seolah mengusap punggungku. Ada rasa sakit yang mengalir dari dadaku hingga ke seluruh tubuh. Tapi bersamaan dengan itu, ada ruang kosong baru. Ruang kosong yang siap kuisi dengan masa depan, bukan dengan ketakutan. Ketika aku sampai di rumah, Fahri sedang duduk di ruang tamu. Matanya sembab, wajahnya panik. Ia bangkit begitu melihatku. "Kita bicara, ya?" katanya dengan suara gemetar. Aku menatapnya, lalu berkata dengan tenang, tenang yang bahkan membuatku heran dengan diriku sendiri. "Tidak perlu bicara, Fahri. Semuanya sudah diputuskan." Ia mematung. "Ka, kamu ke pengacara?" Aku menatapnya tanpa berkedip. "Sudah. Gugatan akan segera masuk." Fahri tampak seperti pria yang baru saja dijatuhkan dari lantai 20. Tapi aku tidak lagi merasakan kasihan atau ragu. Yang tersisa hanya kenyataan pahit bahwa cinta tidak selalu cukup untuk menjaga dua orang tetap bersama. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku memilih diriku sendiri. Ruang sidang itu dingin, bukan hanya karena pendinginnya yang terlalu kuat, tetapi karena tatapan-tatapan yang saling menusuk di dalamnya. Deretan kursi kayu, lampu putih kusam, dan suara lembaran berkas yang dibalik para panitera membuat suasananya terasa seperti ruang tempat kebenaran tidak bisa lagi bersembunyi. Aku duduk tegap di kursi penggugat. Di depanku, Fahri duduk dengan tubuh kaku, kemejanya sedikit kusut, dan mata yang sembab oleh kurang tidur. Di sebelahnya, dengan wajah pucat dan rambut dikunci rapi, ada Laras, perempuan yang pernah memelukku dan berkata aku seperti kakaknya sendiri. Hari ini, mereka duduk berdampingan,
bukan sebagai pasangan selingkuh yang bersenang-senang di hotel mewah, tetapi sebagai dua orang yang akan mempertanggungjawabkan pilihan mereka. Hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Lalu sidang dimulai. Pengacaraku, Bu Ratna, membuka berkas-berkas tebal yang sebelumnya kukumpulkan dengan hati remuk. Sedangkan pengacara Fahri tampak lebih defensif, menumpuk berkas tipis seolah berharap kasus ini tidak seburuk yang terlihat. Fahri diperintahkan berbicara pertama kali. Suara Fahri bergetar halus, tapi ia mencoba terlihat tegar depan hakim. Yang mulia, saya hanya ingin menjelaskan. Istri saya, dia terlalu sibuk bekerja. Kami jarang punya waktu berdua. Saya merasa tidak diperhatikan. Dan Laras hanya teman yang mendengarkan. Aku menunduk sedikit, mencengkram ujung rok agar tidak meledak dalam tawa pahit. Strategi lamanya menjadikanku penyebab kesalahan yang ia lakukan sendiri. Hakim menghentikan pencatatannya dan menatap Fahri. Sorot matanya setajam silet. Saudara Fahri, ucap Hakim, apakah benar transaksi berikut ini dilakukan dengan kartu kredit atas nama istri Anda? Panitera menyerahkan beberapa lembar printout tagihan. Suaranya terdengar jelas ketika ia menyebut kamar eksekutif suite di Hotel Aurelia Palace, spa couple, dinner romantis, champagne, lingerie dari butik kelas atas. Ruang sidang terasa semakin hening. Bahkan suara AC terdengar keras di telingaku. Fahri membuka mulut, menutupnya, membuka lagi, seperti ikan terlempar ke daratan. Itu bukan, maksud saya, itu. Hakim mengetuk meja. Satu kali. Suaranya menggema. Masih Anda sebut teman? Fahri membatu. Tidak ada jawaban yang bisa ia berikan tanpa membuat dirinya tampak bodoh atau bersalah. Dan di ruang sidang, diam adalah pengakuan paling murni. Bu Ratna berdiri. Yang mulia, selain transaksi tersebut, kami juga memiliki bukti screenshot percakapan dan data check-in hotel yang mencantumkan dua nama, Fahri dan Laras Anindya. Tatapan semua orang beralih ke Laras. Laras menggigit bibir. Jemarinya gemetar di pangkuan. Ia tahu bahwa posisinya tidak lagi bisa diselamatkan. Pengacaranya mencoba berdiri untuk membela. Namun hakim mengangkat tangannya. Nona Laras, Anda hadir di sini sebagai saksi. Dan sebagai saksi, Anda terikat kewajiban untuk berkata benar. Laras menelan ludah keras-keras. Suaranya ketika keluar pertama kali hampir tidak terdengar. Iya, saya bersama Fahri di hotel itu. Beberapa orang di ruang sidang menarik napas pelan, seolah baru menyaksikan pertunjukan yang akhirnya mencapai klimaks kejujuran. Fahri memalingkan wajah, rahangnya mengeras. Tetapi apa yang bisa ia lakukan? Laras telah mengkonfirmasi. Tidak ada lagi tempat untuk menghindar. Laras melanjutkan, kali ini air mata mulai mengalir. Tapi, itu bukan salah Ayla. Dia istri yang baik. Fahri bilang dia kesepian. Dia bilang Ayla jarang di rumah. Aku bodoh karena percaya. Aku menutup mata sejenak. Kata-kata Laras menusuk. Tapi bukan karena sakit. Karena betapa mudahnya seseorang bisa menghancurkan rumah tangga orang lain, hanya karena sebuah cerita manipulatif. Hakim menatap mereka berdua dengan ekspresi kecewa, bukan marah. Rumah tangga bukan hanya soal kesetiaan, katanya pelan tapi tegas. Tapi soal kejujuran. Dan saudara Fahri telah menunjukkan pola perselingkuhan yang konsisten, lengkap dengan bukti finansial yang tidak dapat dibantah. Lantas ia menoleh padaku. Saudari Ayla, saya memahami beban emosional yang Anda pikul. Apa Anda tetap pada keputusan untuk melanjutkan gugatan? Aku mendongak. Sorot mata hakim melihat langsung ke luka yang selama ini kusimpan. Dengan suara yang stabil, hanya sedikit retak, aku berkata, saya tetap pada keputusan, Yang Mulia. Ruang sidang terasa berubah. Seolah-olah dinding-dindingnya mengakui keberanianku mengambil langkah itu. Hakim mengangguk. Baik. Sidang dilanjutkan ke tahap putusan final dalam waktu yang ditentukan. Palu diketuk 3 kali. Membelah seluruh masa lalu yang pernah kuanggap suci.
Fahri memandangku dengan wajah panik, seakan baru menyadari bahwa permainan yang ia mulai kini benar-benar berakhir. Laras menunduk, menyeka air mata, wajahnya merah padam oleh rasa malu dan ketakutan yang menumpuk. Dan di tengah semua itu, aku duduk tegap. Hancur. Iya. Terluka. Pasti. Tapi aku bukan lagi perempuan yang menyangkal kenyataan. Hari itu, ruang sidang membuka segalanya. Bukan hanya kebohongan mereka, tetapi juga pintu untuk keberanianku melangkah ke hidup baru. Hujan turun tanpa kompromi sore itu. Deras, tajam, dan nyaris menyiksa kulit. Awan pekat menggantung rendah. Seolah langit sendiri muak melihat kebohongan yang sudah terlalu lama kubiarkan merusak hidupku. Aku mematikan mesin mobil dan menarik napas panjang sebelum membuka pintu. Begitu kakiku menyentuh jalanan berlumpur, aku melihatnya. Kai, berlutut di depan pagar rumah, tubuhnya benar-benar basah sekujur kulit. Baju kerjanya menempel di tubuh seperti kain lap yang kehilangan bentuk. Rambutnya meneteskan air, wajahnya pucat, dan matanya merah seperti seseorang yang sudah berteriak terlalu lama. Ayla, suaranya serak, hampir tak terdengar di tengah deru hujan. Aku mohon, jangan ceraikan aku. Aku berdiri di bawah payung kecil, memandangnya tanpa bergerak. Payung itu menjadi batas yang jelas antara dunia yang pernah kami bangun bersama, dan dunia yang kutinggalkan sedikit demi sedikit. Aku cuma cinta kamu. Lanjutnya, tangannya mencengkeram bagian bawah celananya, seakan mencari pegangan. Aku salah. Kita bisa mulai lagi. Aku bisa berubah. Aku menatap wajahnya, namun tak ada rasa yang muncul. Tidak marah, tidak sedih, tidak cinta. Hanya kosong. Kosong setelah terlalu banyak yang dipaksa untuk bertahan. Kalau kau cinta aku, ucapku pelan tapi tajam, kau tidak akan check-in di hotel mewah pakai kartu kreditku. Seperti dipukul sesuatu yang tak terlihat, tubuh Fahri sedikit bergoyang. Mulutnya terbuka, menutup, lalu terbuka lagi, berusaha mencari pembelaan yang bahkan ia sendiri tahu tidak ada gunanya. Aku hilaf. Ia mengusap wajahnya, atau mungkin mencoba menghapus air mata yang bercampur dengan hujan. Aku stres, pekerjaanku, tuntutan. Aku menghela napas, payungku sedikit bergeser karena angin. Lalu pekerjaan dan tuntutan itu juga yang membuatmu membeli lingerie dan spa couple? Itu juga karena stres. Fahri terisak keras. Tangisnya tidak lagi terkontrol. Hidungnya merah, bahunya bergetar, dan lututnya menyentuh tanah yang becek hingga celananya terlumuri lumpur. Tapi aku tahu tangis itu. Tangis takut kehilangan. Bukan tangis menyesal karena telah menyakiti. Kenapa baru sekarang kau menangis? Tanyaku lirih tapi menyayat. Bukan karena ingin menghukumnya. Hanya ingin memahami. Atau mungkin ingin memastikan aku tidak gila selama ini. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku takut. Aku sadar aku bisa kehilangan kamu. Aku menunduk sedikit, menatapnya dari balik payung. Air mata itu datang setelah kehilangan, bukan saat kau sedang menghancurkan. Itu bukan cinta, Fahri. Itu ketakutan. Untuk sesaat, hujan seperti berhenti di antara kami. Hanya suara isak Fahri yang terdengar memecah keheningan. Tolong, Ayla, satu kesempatan lagi. Aku sumpah demi Tuhan. Aku sudah memberikan kesempatan. Potongku. Suaraku datar, tidak meninggi, justru semakin lembut. Lembut yang menandakan aku sudah benar-benar selesai. Kamu tidak menghancurkan aku sekali. Kamu mengulanginya. Berkali-kali. Dengan sadar. Fahri mencoba merangkak sedikit mendekat, tapi aku mundur setengah langkah. Bukan karena takut, tapi karena batasku sudah jelas. Aku tidak ingin melawanmu, Fahri, kataku sambil menggenggam payung lebih erat. Aku tidak ingin membalas. Aku hanya ingin hidup tanpa terus menambal hati yang kamu robek berkali-kali. Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit diuraikan, antara bingung, hancur, dan tidak rela. Ayla, jangan tinggalkan aku. Tidak ada yang meninggalkan, jawabku tenang. Kau yang berjalan menjauh dari rumah ini sejak lama.
Aku hanya menutup pintunya. Fahri terisak semakin keras. Tubuhnya membungkuk, kedua tangannya menutupi wajah. Hujan menutupi semua suara kecuali tangisannya yang pecah-pecah. Aku membuka pagar perlahan. Langkahku melewati dirinya tanpa menyentuh, tanpa menoleh. Begitu aku masuk ke dalam teras, aku menutup pintu kaca. Aku melihatnya dari balik pantulan jendela. Berlutut, hancur, terperangkap dalam pilihan-pilihan yang ia buat sendiri. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bisa bernapas. Mungkin hujan bukan akhir. Mungkin ini justru pembersihan. Ayla, please. Suara itu terdengar serak, pecah, seolah keluar dari tenggorokan yang sudah kehabisan harapan. Aku berdiri satu langkah dari ambang pintu, masih memegang tas belanja yang bahkan tak sanggup kumasukkan ke dalam rumah. Hujan gerimis baru saja berhenti, udara lembab dan dingin menyelimuti halaman. Fahri memegangi kakiku. Benar-benar memegangi, seolah aku adalah satu-satunya tali yang masih bisa ia genggam untuk bertahan hidup. Aku menelan ludah, menatapnya tanpa ekspresi. Sungguh, aku kira tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat bukti-bukti perselingkuhannya. Tetapi ternyata ada. Melihatnya berlutut, bukan karena sadar, tetapi karena panik kehilangan zona nyaman yang selama ini kuberikan. Ayla, aku mohon, jangan tinggalin aku. Aku mundur. Satu langkah. Lalu satu lagi. Berlutut, kataku pelan namun tegas, tidak akan menghapus pengkhianatanmu. Ia membeku. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam sadarannya. Tapi itu bukan kemarahan, itu kebenaran. Kebiasaan manusia ketika ketakutan. Menangis, memohon, mengaku menyesal. Namun penyesalan tanpa perubahan hanyalah bentuk lain dari manipulasi. Bahunya bergetar. Napasnya tersengal. Air mata mengalir tanpa malu, membasahi baju yang mungkin masih beraroma tubuh wanita yang ia pilih di atas pernikahan kami. Dia menatapku dengan mata merah. Mata seorang pria yang baru sadar bahwa konsekuensi itu nyata. Aku nggak punya apa-apa lagi. Suaranya semakin kecil. Semua hilang, uang diblokir, kartu kredit mati. Keluarga menjauhi aku, pekerjaan kacau. Ayla, tolong, aku cuma punya kamu. Tidak. Satu kata. Tapi cukup untuk memutus tali terakhir yang ia harap akan menahannya. Aku menarik napas panjang. Dadaku sesak, bukan karena ragu, tetapi karena mengingat betapa dulu aku mencintai pria ini. Pria yang sama yang kini merangkak di teras rumahku, memohon hal yang sudah tidak bisa kuberikan lagi. Kau masih punya dirimu sendiri. Lanjutku, suaraku lebih lembut tetapi tetap kokoh. Pakai itu untuk belajar jadi manusia. Bukan sebagai hinaan. Bukan. Tapi sebagai pengingat bahwa apapun yang terjadi pada hidupnya setelah ini bukan lagi tugasku. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya goyah. Tangannya terulur, seolah ingin memegang ujung bajuku, seperti anak kecil yang tak ingin ditinggal ibunya. Aku mundur sedikit. Tidak karena takut, tapi karena aku sudah selesai. Ayla, aku janji berubah. Aku janji jadi suami yang baik. Aku janji. Berhenti. Kali ini suaraku tegas. Tegas hingga angin malam pun seperti ikut membeku. Aku melihatnya. Bukan sebagai suamiku. Bukan sebagai pengkhianat. Tapi sebagai seseorang yang telah kutinggalkan. Aku tidak butuh janji lagi. Pelan. Hati-hati. Karena aku tahu, ini adalah kalimat terakhir yang akan ia dengar dariku sebagai istrinya. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Isakannya pecah di udara. Tangisan pria dewasa yang akhirnya melihat reruntuhan perbuatannya sendiri. Aku tidak berpaling. Aku hanya memutar badan, melangkah masuk rumah, dan menutup pintu perlahan. Perlahan, bukan karena ragu, tetapi karena aku sedang menutup bab yang salah dalam hidupku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kehilangan. Aku merasa bebas. Setelah putusan perceraian itu diketuk, ada jeda aneh dalam hidupku. Bukan sedih, bukan bahagia. Lebih seperti, ruang kosong yang selama ini tertutup debu akhirnya kubuka jendelanya. Dan angin segar masuk. Aku ingat hari pertama keluar dari kantor pengadilan. Langkahku ringan, padahal kakiku sedikit gemetar karena proses panjang yang sudah kulalui. Tapi di dalam dadaku,
Ada sesuatu yang tidak lagi menekan. Ringan. Seperti napasku baru saja dibebaskan dari kurungan yang tak kusadari telah lama mengekangku. Aku pindah ke apartemen baru. Kecil, modern, dengan jendela besar menghadap kota. Tidak mewah, tidak mahal. Tapi itu milikku. Tempatku sendiri. Tanpa jejak lelaki yang pernah kupercaya mati-matian. Hari pertama menempati apartemen itu, aku duduk di lantai beralaskan karpet tipis sambil memandangi tumpukan kardus. Tidak ada yang berharga di sana. Hanya benda-benda yang tersisa setelah meninggalkan rumah yang dulu kupikir tempat pulang. Tapi entah kenapa, aku tersenyum. Aku memasang tirai baru, memilih warna-warna lembut yang selalu kuinginkan tapi tak pernah kupasang di rumah dulu karena Fahri bilang, terlalu feminin. Aku menata dapur kecilku, menggantung muk yang kubeli dengan uangku sendiri. Aku mengelola semua tabungan, investasiku, rencana masa depanku, sesuatu yang dulu selalu ia ganggu dengan utang-utang dan transaksi rahasia. Hidupku mulai terasa seperti milikku kembali. Sesekali, ponselku bergetar. Notifikasi WhatsApp dari nomor yang tak pernah ingin ku blokir, tetapi juga tak ingin ku baca. Hai, pesan-pesannya memenuhi layar. Memohon, menangis, meratap, mengaku salah, memohon kesempatan kedua. Kalimat panjang, kalimat pendek, voice note tercekik. Pesan tengah malam yang panjangnya seperti orang mabuk kehilangan arah. Semua kulihat sekilas dari layar kunci. Tak pernah kubuka. Dulu, hanya namanya muncul saja bisa membuat jantungku berdebar, antara rindu, takut, dan cemas. Sekarang, hanya seperti notifikasi spam yang ku tahu tak berguna untuk masa depanku. Aku tidak lagi menoleh ke belakang untuk seseorang yang rela mengkhianatiku demi pelakor dan hotel mewah. Dia sudah menjadi bagian dari cerita lama yang tidak layak kubaca ulang. Suatu malam, setelah selesai merapikan apartemen, aku berdiri di depan jendela besar. Lampu kota berkilau seperti lautan bintang jatuh. Ada suara samar kendaraan yang lewat, angin malam yang pelan, dan keheningan yang tidak mengintimidasi, melainkan menenangkan. Di kaca, aku melihat pantulan diriku. Rambut terurai. Mata yang dulu penuh bayang-bayang, kini jernih. Wajah yang dulu terlihat letih karena terlalu sering menahan tangis, kini tegas. Kuh, tenang. Itu aku. Versi diriku yang dulu hampir hilang. Aku menyentuh pantulan itu dengan ujung jariku, seolah memastikan bahwa perempuan kuat itu benar-benar aku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku bangga pada diriku sendiri. Tidak lagi hidup dari sisa cinta yang sudah mati. Tidak lagi berharap pada seseorang yang tak menghargai kesetiaanku. Tidak lagi memaksa kebahagiaan dari hubungan yang retak. Kini aku berjalan ke masa depan dengan langkah yang ringan. Tanpa beban, tanpa luka yang menghantu, tanpa rantai yang mengikat. Aku yang baru, yang akhirnya hidup untuk dirinya sendiri.